Assalamualaikum adik-adik kelas 2. Pada video kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran 1. Perhatikan gambar halaman rumah Lani. Apakah yang kamu lihat? Apakah kamu menemukan bunga pada gambar tersebut? Bagaimana dengan halaman rumahmu? Apakah kamu juga memiliki bunga dan tanaman di halaman rumahmu? Aku menemukan banyak hal pada gambar. Aku menemukan 1. Bunga yang bermekaran. 2. Pohon yang rindang. 3. Tanaman yang subur. 4. Halaman yang bersih dan tertata rapi. 5. Tanaman yang disiram dan dirawat dengan baik. Nah, tukarkan jawabanmu dengan jawaban temanmu. Apakah kamu menemukan persamaan jawabanmu dengan jawaban temanmu? Apakah kamu menemukan sesuatu yang berbeda? Nah, mari membaca teks berikut. Olahraga pagi. Pada hari Minggu yang cerah, Lani dan keluarganya berolahraga pagi. Udara sejuk pada pagi hari. Matahari bersinar cerah dan semua bergembira. Mereka lari pagi mengelilingi taman perumahan. Tampak bunga-bunga sedang bermekaran di taman. Ada bunga mawar, bunga sepatu, bunga melati, dan banyak lagi. Hari itu hari yang membahagiakan untuk Lani dan keluarganya. Mari menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan. 1. Pada hari apa Lani dan keluarganya berolahraga? Iya, pada hari Minggu. 2. Di mana mereka berolahraga pagi? Pintar, di taman perumahan. 3. Apa yang dilihat Lani di taman? Bunga-bunga bermekaran. 4. Bagaimana perasaan Lani pada hari itu? Iya, bahagia. 5. Sebutkan 3 jenis bunga yang ditemukan Lani di taman. Ada bunga apa saja ya tadi? Iya, bunga mawar, bunga sepatu, dan bunga melati. Nah, coba amatilah kembali bacaan yang berjudul olahraga pagi. Berapa jumlah kalimat dalam bacaan tersebut? Coba kita lihat ya. Mari kita hitung bersama-sama. Kalimat yang pertama adalah olahraga pagi. Kalimat pada judul tidak diakhiri dengan tanda titik. Kemudian kalimat yang kedua adalah pada hari Minggu yang cerah, Lani dan keluarganya berolahraga pagi. Kalimat yang ketiga, udara sejuk pada pagi hari. Kalimat yang keempat, matahari bersinar cerah dan semua bergembira. Kemudian, mereka lari pagi mengelilingi taman perumahan. Ini adalah kalimat yang ke-5. Kalimat yang berikutnya, tampak bunga-bunga sedang bermekaran di taman. Ini berarti kalimat yang ke-6. Kemudian ada bunga mawar, bunga sepatu, bunga melati, dan banyak lagi. Kalimat yang ke-7. Kemudian kalimat yang terakhir, hari itu hari yang membahagiakan untuk Lani dan keluarganya. Berarti ini adalah kalimat yang ke-8. Jadi ada 8 kalimat dalam bacaan tersebut. Tanda apa yang dipakai untuk mengakhiri sebuah kalimat?
Iya, tanda titik. Nah, tuliskan kembali kalimat-kalimat dalam bacaan tersebut. Gunakan huruf tegak bersambung. Yang pertama tadi adalah olahraga pagi. Kalimat yang kedua adalah pada hari Minggu yang cerah, Lani dan keluarganya berolahraga pagi. Kalimat ketiga adalah udara sejuk pada pagi hari. Kalimat keempat, matahari bersinar cerah dan semua bergembira. Kalimat yang kelima, mereka lari pagi mengelilingi taman perumahan. 6. Tampak bunga-bunga sedang bermekaran di taman. 7. Ada bunga mawar, bunga sepatu, bunga melati, dan banyak lagi. Kalimat yang kedelapan, hari itu hari yang membahagiakan untuk Lani dan keluarganya. Bacalah teks berikut, tandailah kesalahan ejaan dan tanda baca pada teks berikut. Lani suka bercocok tanam. Nah, ini sebuah kalimat ya, jadi harus diakhiri dengan tanda titik. Kemudian, Lani menanam banyak tanaman di halaman rumahnya. Lani adalah nama orang dan berada di awal kalimat. Harusnya menggunakan huruf besar. Setiap hari, Lani menyiram tanaman-tanaman tersebut. Nah, setelah kata hari harusnya ada koma. Dan kata Lani, karena nama orang harusnya menggunakan huruf besar. Dan belum ada titik di akhir kalimat, jadi kita beri titik di sini ya. Kemudian, tanaman Lani tumbuh dengan subur. Kata tanaman karena berada di awal kalimat harusnya menggunakan huruf besar. Dan kata Lani, karena nama orang harusnya juga menggunakan huruf besar. Kemudian, kita beri tanda titik di akhir kalimat. Di halaman sekolah Lani juga terdapat banyak tanaman. Kata di karena berada di awal kalimat harusnya menggunakan huruf besar. Kemudian kata Lani karena nama orang, maka hurufnya harus huruf besar. Dan akhir kalimat juga harus diberikan titik. Ada berbagai jenis tanaman bunga. Kata ada berada di awal kalimat, jadi harusnya menggunakan huruf besar. Dan belum ada tanda titik di akhir kalimat, jadi ini kita berikan tanda titik ya. Ada berbagai jenis tanaman apotek hidup. Tanda titik di akhir kalimat. Apotek hidup adalah tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai obat. Ini juga kita berikan tanda titik. Dan yang terakhir misalnya jahe, kencur, dan kunyit. Nah, ini pada kata misalnya jahe, ini tidak perlu kita berikan koma, ya. Tuliskan kembali teks yang telah dikoreksi tersebut dengan huruf tegak bersambung. Lani suka bercocok tanam. Lani menanam banyak tanaman di halaman rumahnya. Setiap hari, Lani menyiram tanaman-tanaman tersebut. Tanaman Lani tumbuh dengan subur. Di halaman sekolah Lani juga terdapat banyak tanaman. Ada berbagai jenis tanaman bunga. Ada berbagai jenis tanaman apotek hidup. Apotek hidup adalah tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai obat. Misalnya jahe, kencur, dan kunyit. Halaman rumah Lani cukup luas. Lani menanam cabai di halaman rumahnya. Tanaman cabai sudah mulai berbuah. Lani memetik cabai dan menimbangnya. Lani menggunakan timbangan. Pada timbangan tersebut tertulis satuan beratnya ons. Berat cabai Lani adalah 5 ons.
Perhatikan timbangan yang digunakan oleh Lani. Timbangan jarum digunakan untuk mengukur berat benda yang ringan. Satuan berat yang digunakan dalam timbangan tersebut adalah ons. 1 kilogram sama dengan 10 ons. Nah, sekarang ayo kita berlatih menghitung. 1. Cabai yang dipetik Lani seberat 5 ons. Cabai tersebut dimasukkan ke dalam satu plastik. Ibu juga memetik cabai dan menimbang cabai seberat 5 ons. Berapa kilogram berat cabai sekarang? 5 ons ditambah 5 ons. Sama dengan 10 ons. 2. Cabai yang dihasilkan di halaman rumah Lani seberat 5 kg. Cabai tersebut dimasukkan dalam kemasan plastik seberat 5 ons. Ada berapa plastik yang dibutuhkan untuk membungkus cabai tersebut? Cabainya beratnya adalah 5 kg. Ingat 1 kg sama dengan 10 ons. Berarti kalau 5 kg sama dengan 50 ons. Nah, dimasukkan dalam kemasan plastik seberat 5 ons. Berarti 50 ons dibagi 5 ons. 50 dibagi 5 sama dengan 10. Jadi, plastik yang dibutuhkan untuk membungkus cabai tersebut adalah 10. 3. Selain menanam cabai, Lani juga menanam beberapa jenis sayuran di pekarangannya. Ayo kita temukan berat sayuran tersebut dalam satuan kilogram. Ingat ya, 1 kilogram sama dengan 10 ons. Atau 10 ons sama dengan 1 kilogram. Nah, sayuran yang pertama adalah wortel. Beratnya 20 ons. Berarti sama dengan 2 kilogram. Sayuran berikutnya adalah brokoli. Beratnya adalah 10 ons. 10 ons sama dengan 1 kilogram. Sayuran yang ketiga adalah cabai ditambah dengan sedikit brokoli. Beratnya adalah 10 ons. 10 ons sama dengan 1 kilogram. Kemudian yang berikutnya adalah ubi. Beratnya 30 ons. Sama dengan 3 kilogram. Dan yang terakhir adalah pepaya. Beratnya 40 ons. Sama dengan 4 kilogram. Lani senang sekali melihat beragam warna bunga-bunga di taman. Lani membuat model setangkai bunga dari plastisin. Perhatikan model plastisin Lani. Karya seni Lani merupakan karya seni rupa 3 dimensi. Ciri utama karya seni 3 dimensi adalah memiliki 3 unsur, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Karya seni 3 dimensi dapat dilihat dari berbagai sisi, yaitu depan, belakang, samping, bahkan dari atas. Pada karya 3 dimensi terdapat titik-titik, garis, dan bidang atau bentuk. Bentuk apa saja yang kamu lihat dari model plastisin Lani? Ada bentuk bunga, bentuk daun, dan bentuk tangkai. Nah, buatlah desain untuk model plastisinmu. Kamu boleh membuat model buah, bunga, atau daun. Perhatikan contoh-contoh sebagai inspirasimu. Nah, ini hanya sebuah contoh ya. Kalian bisa menggambar desain untuk model plastisin kalian sendiri. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.